warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalogikan mitokondria sebagai ayah atau kepala keluarga. Perkenalkan, nama saya Prima Cahaya Hapsari, NPM 1853024004, dan rekan-rekan saya ada Gustin Amelia Pratiwi, NPM 1813024030, kemudian ada Dika Almunawaroh, NPM 1813024040, kemudian ada Husnia Sofdita, NPM 1813024010. Baik, yang pertama ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama mengetahui pengertian mitokondria, yang kedua mengetahui susunan struktural mitokondria, kemudian yang ketiga mengetahui keterkaitan antara fungsi dan struktur mitokondria, kemudian yang keempat membuat analogi mitokondria dalam kehidupan sosial mahasiswa. Yang pertama ada pengertian mitokondria. Mitokondria ditemukan pada tahun 1850 oleh Kolliker. Mitokondria itu struktur bebas dan tidak langsung berhubungan dengan struktur sitoplasma lainnya. Mitokondrion berasal dari bahasa Yunani, yang itu mito yang berarti menang, benang, kemudian kondrion yaitu granula. Biasanya granula ini menyerupai benang-benang yang bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Baiklah, selanjutnya adalah struktur dari mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki diameter sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer hingga 7 mikrometer. Mitokondria dapat berbentuk seperti lingkaran, batang, maupun badan berserabut. Jumlah mitokondria dalam tiap sel bervariasi, bergantung pada energi yang dibutuhkan. Mitokondria memiliki dua membran, masing-masing tersusun oleh fosfolipid bilayer, memiliki perbedaan pada wujud serta sifat fasis dan kimiawinya. Pada membran luar, perbandingan protein lemak adalah 50 berbanding 50. Membran dalam, perbandingan protein lemak adalah 80 berbanding 20. Jadi pada slide selanjutnya terdapat gambar struktur mitokondria, langsung dapat dilihat di mana mitokondria memiliki membran luar dan membran dalam. Membran luar itu yang berwarna ungu dan membran dalam itu yang melindungi bagian yang warna pink itu. Kemudian ada yang seperti rantai, itu disebut DNA. Lalu ada partikel yang berwarna orange kecil-kecil itu disebut partikel ATP sintase. Kemudian bintil-bintil di sebelah kiri itu disebut dengan bintil-bintil yang warna hitam, itu disebut dengan ribosom. Lalu ada matriks, krista, dan ruang antar membran antara membran luar dan membran dalam itu disebut ruang antar membran. Adapun fungsi dari mitokondria, yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Yang kedua, memproduksi energi dalam bentuk ATP. Lalu mitokondria juga sebagai penghasil energi yang berupa adenosa trifosfat pada lintasan katabolisme. Yang keempat, sebagai transduksi sinyal seluler dan sebagai metabolisme asam lemak. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antara struktur dan fungsi dari mitokondria. Jadi di dalam mitokondria itu terdapat molekul protein dengan 25% lipid dan 10% DNA, serta banyak terdapat enzim oksidasi di dalamnya yang berfungsi dalam penggunaan energi untuk oksidasi lemak. Jadi, di dalam molekul protein tersebut terdapat enzim oksidasi yang berfungsi dalam oksidasi lemak. Kemudian yang kedua yaitu, sebagaimana yang kita ketahui, ukuran mitokondria itu bervariasi.
dari yang mulai berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Nah, untuk ukuran mitokondria yang berukuran besar itu terdapat di otot. Mengapa di otot mitokondrianya berukuran lebih besar? Karena otot memerlukan ATP yang besar untuk melakukan kontraksi, sehingga ukuran mitokondria lebih besar dibandingkan mitokondria yang ada di sel tubuh lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu porin pada membran luar membuka atau permeabel terhadap molekul, yaitu molekul ATP, NAD, dan koenzim A yang memiliki peran dalam metabolisme energi dalam mitokondria. Yang selanjutnya yaitu DNA mitokondria juga mengkode sejumlah kecil polipeptida mitokondria dengan polipeptida yang dikode oleh gen yang terletak dalam nukleus. Selanjutnya yaitu analogi dari mitokondria. Kami menganalogikan mitokondria itu sebagai ayah atau kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Peran ayah dalam sebuah keluarga adalah menjadi penopang kehidupan atau tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yaitu anak-anak dan istri. Begitu pula dengan mitokondria yang memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk memenuhi kebutuhan energi sel tersebut.